Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai cara menanggapi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat secara logis, ya, secara sistematis. Kerap kali tatkala sebuah isu dilemparkan di tengah-tengah masyarakat, ya, baik itu sengaja atau hanya testing the water, istilah kerennya hari ini, itu masyarakat menyikapinya dengan terburu-buru. Jadi mereka tidak melakukan pendalaman mengenai isu tersebut, melainkan harus segera memberikan reaksi, ya. Segera memberikan tanggapan, termasuk media-media massa. Nah, ini adalah sebuah sikap yang reaksioner namanya, ya. Kita harus menghindari sikap seperti ini karena ini tidak sehat, ya. Karena mudah sekali untuk mengakomodasi prasangka, padahal sebagian prasangka itu dalam Al-Quran disebutkan adalah sebuah dosa. Nah, kita ambil sebuah isu yang sedang ngetren bagi seorang guru seperti saya adalah sebuah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kali ini adalah penggantian buku-buku sekolah dengan tablet. Nah, ini di kebijakan baru oleh Menteri Pendidikan kita, Anies, ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap ESABA ini? Wah, sikap pertama yang sering kali kita baca adalah ini adalah proyek. Jujur saja saya juga mengira begitu, ya. Tapi mari kita simak kembali apa yang harusnya dilakukan ketika mendengar sebuah isu. Coba pikirkan. Ketemu? Nah, yang pertama itu Anda harus melakukan tabayun. Ini perintah di dalam agama. Apakah berita tersebut memang benar? Apakah berita itu sesuai dengan yang diberitakan, ya? Boleh jadi memang hendak diganti, tetapi memiliki rincian-rincian yang kita tidak tahu. Maka kita harus mengecek. Apa saja yang dicek? Yang pertama adalah kenapa. Kalau sudah benar beritanya itu tahu memang benar begitu, maka kenapa pemerintah melakukan penggantian tersebut? Apakah ada penelitiannya? Kalau ada, mari kita baca bagaimana penelitian itu, ya. Nah, kalau sudah tahu latar belakangnya, maka kita bisa harus mencari tahu juga apa tujuannya supaya berkaitan. Kalau latar belakang ini berkaitan dengan tujuan, ya, kalau latar belakang ini bisa disolusi dengan tujuan, maka ini mengokohkan satu sama lain. Ini disebut masuk akal, ya. Tapi kalau tidak, maka ini bahasa Jawanya ngedabrus, ya, ngarang. Latar belakangnya karena misalnya karena kurangnya distribusi, ya, maka tujuannya adalah untuk misalnya untuk meningkatkan nilai UNAS. Ini tidak berhubungan, ya. Kalau kita sudah tahu begini, maka boleh dikatakan sebagian besar dari isu ini sudah dapat kita pahami. Tapi supaya lebih detail, maka kita perlu juga mengetahui ruang lingkupnya, ya. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup? Maksudnya adalah sejauh mana ESABA ini akan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu sebatas sekolah-sekolah pilihan ataukah seluruh sekolah? Apakah ini mengikut sertakan internet ataukah ini akan diberlakukan offline, ya, tanpa internet. Dan hal semacam itu. Ruang lingkup ini bisa menjadi luas, ya. Apakah ini melibatkan pendanaan dari orang tua ataukah semuanya didanai oleh sekolah atau pemerintah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan meluaskan isu ESABA, ya. Tapi walaupun ruang lingkup ini luas, tanpa adanya tujuan, maka semua itu menjadi tidak berarti. Karena tujuan ini menjadikan ruang lingkup dan latar belakang bisa diterima, diaplikasikan di penerbitan kebijakan tersebut, ya. Nah, setelah kita melakukan tabayun, apakah sudah cukup? Kalau kita adalah orang profesional yang sudah berkecimpung di dalam masalah ini, boleh jadi kita bisa memberikan komentar. Tapi kalau tidak, maka yang seharusnya memberikan komentar adalah mereka yang ahli. Oleh karena itu kita harus lakukan studi banding. Kita harus mempelajari apakah pernah ada orang lain yang sudah meneliti hal ini. Nah, namanya riset. Apakah sudah ada
dosen atau profesor yang meneliti seberapa efektif, atau guru ya, seberapa efektif pemberlakuan tablet ini di dalam kelas-kelas. Nah ya, ini di tingkat teori. Nah, mari kita lengkapi pula dengan berita. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang pernah memperlakukan ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Apakah mereka masih bertahan dengan hal tersebut? Apakah ini menjadi tren saat ini? Artinya banyak sekolah semakin banyak menggunakan piranti-piranti elektronik seperti laptop, komputer, dan tablet. Atau malah sebaliknya, banyak yang kemudian berpindah ke media asal. Nah ini perlu kita teliti. Baru setelah kita memiliki hal ini, kita sudah tabayun mengenai sumber beritanya, kemudian kita memiliki bagaimana penelitiannya, maka baru kita bisa berhak memberikan masukan, ya. Nah, masukan ini tentu saja berupa saran dan kritik, ya. Jadi apakah kebijakan ini baik ataukah kebijakan itu buruk, kemudian kita wujudkan dalam bentuk dukungan atau malah protes. Nah, ketika kita memberikan masukan, ya, baik itu berupa dukungan, memperkuat ataupun menentang, ya, sehingga menegasikan, itu sekarang lebih ilmiah karena kita tidak asal ngomong, melainkan melalui sebuah proses berpikir. Maka kita tidak disebut reaksioner, ya.